Halo Aquarius, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius. Bukan kaleng-kaleng yang kamu miliki ini buat semua orang terdiam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Queen of Cup, ada Seven of Wands, ada Eight of Wands. Di sini ada Six of Wands, ada Temperance. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Queen of Cup. Saya merasakan di sini kamu sudah lebih mampu untuk jadi diri kamu sendiri ya. Kamu sudah lebih percaya diri terhadap sesuatu hal apapun yang kamu jalani saat ini. Kamu sudah tidak terpengaruh dengan apapun yang orang lain katakan, dengan apapun yang orang lain nilai. Saya melihat kamu sudah mulai bahagia dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena di sini saya merasakan seperti ada seseorang yang kayak menerima kamu apa adanya ya. Oke. Ada yang sebagian kamu sudah cukup lama dalam penantian, dan di sini saya merasakan ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu ya, kayak dia melihat kamu itu adalah seseorang yang beda, seseorang yang mungkin tidak sama dengan seseorang yang mungkin pernah ada dalam kehidupannya dulu. Artinya dia merasa kamu adalah seseorang yang beda aja dari sebelumnya. Karena di sini saya melihat kamu mampu untuk menjadi diri kamu sendiri. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Ya apa adanya. Kamu nggak mau harus berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa memiliki sesuatu hal. Dan karena sikap kamu yang apa adanya, percaya diri, nggak mau ada kebohongan, nggak mau ada hal-hal yang ditutup-tutupi, itulah pada akhirnya kamu mendapatkan atau memiliki sesuatu hal yang bikin semua orang terdiam karena nggak nyangka ya. Mungkin ada orang yang bilang, yang mengatakan, kok kamu bisa mendapatkan hal yang hebat, kok kamu bisa menemukan seseorang yang luar biasa, yang bisa nerima kamu apa adanya. Banyak ya orang yang meragukan kamu, tapi ya di sini kamu udah nggak peduli tentang hal itu. Yang terpenting saat ini adalah kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ya, dan berharap yang terbaik itu datang ke dalam hidup kamu. Itu yang terpenting saat ini. Oke. Jadi ya kayak di sini kamu sudah tidak terlalu memaksakan, sudah tidak terlalu mentargetkan. Kamu berusaha untuk mengikuti alur kehidupan, berpasrah kepada Tuhan, dan yakin yang terbaik itu benar-benar akan kamu dapatkan. Sesuatu hal yang luar biasa itu benar-benar kamu dapatkan.
Jadi tetap jadi diri kamu sendiri ya, tetap apa adanya, karena ada seseorang, oke, di sini ada Seven of Wands, ada seseorang yang ya mencintai kamu ya apa adanya kamu, tanpa harus ada kepura-puraan, tanpa harus ada kebohongan, karena ya kamu ingin sesuatu hal itu dimulai ya memang karena kejujuran, oke. Memulai sesuatu itu ya karena kejujuran. Karena jika dimulai dengan satu kebohongan, itu akan banyak kebohongan-kebohongan lain yang akan nanti ditutup-tutupi. Jadi capek ya kalau harus bohong-bohong terus, ya lebih baik kamu apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu, karena akan ada seseorang yang akan lebih bisa menghargai itu nantinya. Seseorang yang akan lebih bisa menghargai kejujuran kamu. Itulah ini artinya, bukan kaleng-kaleng ya. Kamu menemukan sosok yang bikin semua orang terdiam, bikin semua orang terpana karena nggak nyangka. Ya mungkin ada yang berpikir, kok orang seperti kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang seperti itu. Ada juga yang mungkin meragukan kamu, ada juga yang mungkin memandang kamu rendah atau memandang kamu sebelah mata. Tapi di sini ya kamu buktikan, kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Kamu buktikan kebahagiaan itu ada untuk kamu, yang terbaik itu ada untuk kamu. Ada Seven of Wands, seseorang yang apa ya, bisa saja akan mengangkat derajat kehidupan kamu, melengkapi kehidupan kamu. Karena di sini bisa saja kamu tidak terlalu berharap banyak ya. Kamu tidak terlalu berharap banyak dan tidak terlalu mentargetkan sesuatu. Ini bisa tentang dalam sebuah hubungan ya. Ya mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan tentang karir kamu. Ya apa adanya, nggak mau ada kepura-puraan, nggak mau apa ya, nggak mau nantinya menjadi seorang penjilat, kamu nggak mau. Kamu ya apa adanya kamu aja. Dengan segala kejujuran. Nggak mau ada yang ditutup-tutupi, nggak mau ada persaingan yang tidak sehat, ya apa adanya. Karena dari hal itu nantinya seseorang akan bisa menilai. Oke, artinya seseorang akan bisa menilai bahwa kamu adalah seseorang yang pantas untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik di sini. Oke, jadi jangan pernah ragu untuk tetap jadi diri kamu sendiri ya. Jadi nggak perlu berpura-pura jadi orang lain untuk bisa mendapatkan sesuatu hal, itu nggak perlu. Karena akan ada saatnya kamu benar-benar memiliki sesuatu itu ya karena diri kamu sendiri, bukan karena orang lain atau bukan karena apa-apa. Ya karena diri kamu sendiri. Oke. Di sini ada Eight of Wands. Ini tentang apa ya? Keraguan-raguan. Ini tentang ketakutan. Ada juga ya sebagian kamu yang mungkin masih ragu-ragu, masih takut untuk memulai, masih karena mungkin sudah betah atau mungkin sudah nyaman dengan kesendirian ya. Ada juga yang sudah nyaman dengan kesendirian ya karena takut untuk mulai lagi, takut ya. Tidak dipungkiri kayak pernah disakiti dulunya ya, pernah ditipu, pernah dikhianati, pernah di ghosting. Jadi hal-hal itu yang membuat kamu dalam ketakutan. Itu wajar sih, itu normal, itu bentuk kewaspadaan diri kamu untuk tidak terulang hal-hal yang dulunya lagi. Tapi ya kembali lagi, di sini kamu harus menaklukkan ketakutan itu, oke? Kamu harus mampu untuk mengendalikan ketakutan itu, oke? Karena nggak mungkin kamu stuck ya. Karena kamu harus maju, kamu harus bahagia lagi, harus mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Oke, di saat kamu ya mampu mendapatkannya, kenapa tidak? Kenapa harus stuck? Kalau kamu benar-benar mampu untuk mendapatkan kebahagiaan, karena kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi jangan sampai ketakutannya mengendalikan diri kamu, kamu yang harus mengendalikan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Mulai sesuatu hal yang baru, baik itu tentang hubungan, tentang karir, tentang usaha. Karena jatuh bangun dalam hidup itu pasti ada ya. Tapi di sini yang terpenting itu bagaimana cara kamu untuk bisa bangkit lagi. Bagaimana cara kamu untuk bisa menemukan kembali kepercayaan di diri kamu. Oke? Karena saya di sini melihat banyak support ya, banyak support, banyak yang sayang sama kamu, banyak yang peduli juga sama kamu. Jadi kamu jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa dijauhi, karena mungkin ada sesuatu hal yang terjadi dulunya dalam hidup yang ada sebagian kamu yang merasa dijauhi ya, dihindari oleh teman atau bahkan oleh keluarga. Ada keterpurukan dalam diri kamu yang membuat orang menjauhi kamu. Tapi ya saat ini saya merasakan banyak yang sayang kok sama kamu. Jadi jangan merasa sendiri. Tetap terbuka ya terhadap sesuatu hal yang baik. Oke? Tetap terbuka terhadap tentang
terhadap seseorang yang kamu percaya, karena setidaknya dengan berkeluh kesah dengan seseorang yang kamu percaya, menumpahkan segala rasa, itu setidaknya mampu untuk meringankan beban yang ada dalam pikiran, dalam perasaan kamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, karena ada teman yang sayang sama kamu, keluarga yang akan selalu support kamu, apapun naik turunnya kehidupan kamu. Oke, itu ya, dalam hidup itu akan selalu ada ya. Terkadang kita merasa sendiri, kita merasa nggak ada yang peduli. Di saat kamu jatuh dalam keterpurukan, semua menghindar, semua menjauh, itu wajar ya. Terkadang dalam kehidupan selalu ada hal-hal seperti itu, tapi yakin tidak semuanya seperti itu. Ada yang benar-benar tulus, ada yang benar-benar sayang, ada yang benar-benar akan selalu ada untuk kamu apapun keadaan kamu. Di sini ada temperance. Kamu sudah tidak kamu nggak mau pikiran kamu terbuang sia-sia hanya karena memikirkan sesuatu hal yang udah nggak penting di sini. Artinya kamu sudah lebih bisa menyeimbangkan kehidupan kamu untuk tidak terlalu memikirkan tentang apapun yang orang lain nilai, karena di sini ada orang yang nggak suka, ada orang yang pro dan kontra dalam hidup, ada orang yang benar-benar tulus, bahagia melihat kebahagiaan kamu, ada juga orang yang orang yang merasa nggak bahagia kalau kamu bahagia, merasa tersaingi, merasa nggak bahagia aja kalau hidup kamu baik-baik aja. Ada yang seperti itu. Oke, ada yang merasa atau meragukan atau berpikir negatif tentang kamu, tentang apapun yang kamu miliki. Artinya ada yang iri ya. Dalam hidup selalu ada aja hal-hal seperti itu. Meski kamu udah berusaha lakukan yang terbaik ya, kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang terhadap kita ya. Yang terpenting kamu harus mengendalikan diri kamu untuk tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini. Jadi kita tidak bisa kendalikan tentang perasaannya, harus suka sama kita, harus baik sama kita, nggak bisa. Tapi yang terpenting kamu harus kendalikan diri kamu untuk bisa menghadapi orang-orang seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada surrender, ada one step at a time. Di sini ada worrying, ada abundance, dan di sini juga ada good feeling. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya, tidak dipungkiri setiap orang pernah punya masa lalu ya. Setiap orang pernah punya masa lalu yang mungkin menyedihkan, menyakitkan. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih berdamai aja. Berdamai dengan apapun yang pernah terjadi. Untuk tidak lagi mengungkit-ungkit, untuk tidak lagi mengingat-ingat apa hal yang menyakitkan ya. Kalau kamu ingat, kamu udah bisa tersenyum, artinya kamu udah berdamai ya. Udah maafin, udah memaafkan apapun, siapapun, keadaannya atau bahkan diri sendiri. Karena kamu sudah tidak mau lagi dalam penyesalan, ya udah. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Dan di sini kamu berusaha untuk tidak lagi menyalahkan diri sendiri karena mungkin pernah memilih yang salah dan pada akhirnya menyesal. Jadi kamu udah nggak mau nyalahin apapun. Yang fokus kamu adalah saat ini ya berusaha untuk melewati step by step dalam kehidupan, proses dalam hidup, dan yakin akan ada saatnya kamu benar-benar mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Jadi nggak perlu khawatir ya, nggak perlu cemas untuk kamu yang sebagian kamu yang saat ini kok belum ada perubahan ya, kok belum menemukan seseorang yang tepat, kok selalu dibohongi, kok selalu di-ghosting aja atau dimanfaatkan. Jadi berlahan dari hal-hal tersebut, nanti kamu akan lebih tahu, lebih selektif mana yang baik untuk kamu dan mana yang tidak baik. Jadi kamu juga nggak mau memaksakan lagi, kamu juga sudah lebih menjadi diri kamu sendiri aja. Kamu nggak mau lagi ada yang ditutup-tutupi. Oke, ada kebohongan, kamu nggak mau ya apa adanya aja lagi saat ini. Dan memang sudah yang lalu itu ya biarlah berlalu ya. Saat ini fokus kamu adalah untuk ke depannya.
Oke, untuk sesuatu hal yang akan bisa memberikan kamu ketenangan, kedamaian dalam hidup. Dan saya melihat energinya cukup positif, sangat baik energinya di sini ya. Artinya apapun yang pernah hilang dari kamu, apapun yang pernah pergi ninggalin kamu ya akan tergantikan dengan sesuatu hal yang lebih baik di sini. Seseorang yang lebih bisa menerima kamu apa adanya, seseorang yang lebih bisa menghargai kamu, oke, mencintai kamu, yang tulus, niat baik ya, bukan karena apa-apa, bukan karena ada apa-apa di sini, tetapi memang ada chemistry-nya, ada sesuatu hal kayak ada sesuatu hal dalam diri kamu yang membuat dia itu yakin ini adalah yang terbaik. Begitu juga sebaliknya. Artinya ya saling yakin di sini. Karena nggak dipungkiri ya, bisa saja kamu dan seseorang ini pernah punya masa lalu yang hampir-hampir sama, pernah disakiti dulunya, pernah dikhianati dulunya, dan karena hal-hal inilah yang pada akhirnya membuat kamu itu satu tujuan, satu misi, satu frekuensi untuk tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Oke, dan meski terkadang ada hal-hal yang membuat kamu ini benar tulus nggak ya, ini benar-benar baik nggak ya, ada ya perasaan seperti itu selalu ada. Itu juga normal sih, nggak apa-apa. Itu adalah bentuk dalam diri kamu untuk lebih waspada aja, untuk lebih berhati-hati aja. Tapi ya tetap logika ya, tetap realistis dalam memilih, dalam memutuskan apapun, dalam segi apapun. Jangan sampai terlalu menggunakan hati, bucin, yang pada akhirnya ujung-ujungnya kamu bisa aja ketipu lagi, dibohongin lagi. Jadi tetap logika, tetap realistis, tetap satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan sesuatu hal yang terbaik. Baik itu tentang pasangan, tentang teman, atau tentang partner, karena nantinya semakin hidup kamu lebih baik itu banyak yang mendekat ya. Jadi lebih penting untuk kamu lebih selektif aja, lebih peka, lebih sensitif, lebih bisa merasakan ini baik atau tidak untuk kamu. Karena itu penting untuk bisa mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga dia juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema atau galau atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, yang bingung ya. Tapi yakin kamu akan tahu apa yang terbaik untuk kamu, dan yakin semua ini ya pasti akan terlewati, dan berharap ini akan memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu terus berani untuk menghadapi apapun realitanya, apapun kenyataan, karena hidup penuh dengan kejutan. Yakin semua akan terlewati. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!